Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Oke ya, di video kali ini saya ingin bahas tentang masteran. Di judul saya katakan untuk masteran nggak perlu muluk-muluk. Nah, karena kebanyakan orang tuh pengennya ya, apalagi pemula nih, maunya nih punya burung dengan materi sehutan 100-200 suara burung. Enggak juga gitu ya teman-teman ya. Karena kita juga harus melihat sejauh mana burung kita itu untuk kecerdasan dia ya. Apakah dia bisa menerima ini semua dan waktunya itu untuk memberikan masteran itu cukup atau tidak. Ya, saya pengen bahas ini, kita harus fokus. Nah teman-teman, saya betul-betul minta pada teman-temanku agar nantinya teman-teman itu tidak merasa waktu yang sekian lama ini 5 bulan menunggu itu sia-sia. Pemasteran seolah-olah udah diberikan tapi kok sia-sia. Saya nggak mau itu. Maka saya meminta teman-teman harus fokus dengan pemasteran. Saya ini nggak pernah minta di subscribe, ya kan? Tapi saya meminta nih, sekarang ini diminta sama teman-teman untuk teman-teman fokus dengan masteran. Karena apa? Ada harganya murai batu kita, mahal tidaknya itu di materi suaranya teman-teman. Burung walaupun dia itu wah digantang, dia tekuk leher, dia mentalnya buruk, tapi kalau di rumah dia bongkar materi luar biasa, dia punya materi-materi yang bagus, maka harganya tetap mahal. Orang melihat ini, wah ini dia tetap ada harapan. Nah, kali aja kalau saya pelihara nanti burung itu bakal jadi burung bagus gitu ya. Padahal kita udah tahu burung itu nggak bisa digantangin. Nah, tapi beda cerita kalau burung walaupun dia kerja bagus, tapi kalau dia itu tidak mempunyai materi, pastilah umumnya orang tuh males mau nawar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, maka teman-teman harus fokus dengan pemasteran. Nah, sekarang masteran yang bagus itu seperti apa? Nah, teman-teman ya, yang penting suara burung masteran itu satu, nadanya tinggi, dia ada kristal, ya, dia kasar, dan yang terpenting dia panjang. Gitu ya teman-teman ya. Dengan panjangnya ini nanti istilahnya tuntas. Kalau orang mengatakan tuh isiannya panjang-panjang, dia tuntas gitu ya. Gitu lah teman-teman ya. Nah, kalau spesifiknya burungnya apa, banyak kok teman-teman ya. Dan lagian begini, pengalaman saya sebagai juri, dan saya yakin juri-juri di luar sana juga seperti itu, tidak ada sebenarnya perbedaan nilainya nanti ditambah sekian gitu ya untuk cililin, terus perbandingannya dengan gereja gitu ya, gereja tarung tuh ini nggak ada. Karena ini mahal cililin, yang nilai plusnya dicililin. Nggak seperti itu teman-teman. Yang terpenting burung kita itu dalam membawakan dia tuntas atau tidak. Kalaupun dia bawa cililin, kalau suaranya cuman cik 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 gitu aja ya saya rasa ya nilainya juga nggak bagus gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau dia pun membawakan suara seperti mana suara tembakan murai air seperti itu ya, atau tembakannya cucak jenggot ya, ya pastilah ya, pasti itu nilainya bagus, plus itu nanti nilainya gitu loh ya teman-teman ya. Jadi tidak ada spesifik untuk penilaian. Yang terpenting itu tadi saya katakan dia punya nada tinggi, suaranya kasar, dan dia juga panjang. Nah, itu bagus. Nah, sekarang teman-teman, saya katakan tadi jangan muluk-muluk, itu maksud saya apa? Teman-teman nggak usah harus terlalu banyak, ya. Karena nantinya kecenderungan kalau kita terlalu banyak untuk memberikan masteran pada burung kita, apalagi ini throttle, biasanya ini malah bermasalah nantinya. Nah, bermasalah yang sangat klasik, yang sering terjadi teman-teman ya. Jadi memang dia ada suara cililin, ada kenari, ada jenggot, kapas tembak mungkin waktu itu kita berikan, tapi dia tidak tuntas atau dia tidak panjang dalam membawakan materi itu. Permasalahan seperti itu teman-teman ya. Jadi malah cenderung dia putus-putus kalau dia mau masuk. Tapi parahnya malah dia nggak masuk. Nah gitu loh ya. Jadi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak sampai 100-200 suara burung gitu ya. Ya itu maunya teman-teman, belum tentu burungnya mau gitu loh, masalahnya seperti itu. Burung diberikan masteran itu kan mengingat teman-teman ya, sejauh mana otaknya itu bisa menerima. Kalau ini burung ini kurang cerdas juga ya,
pasti nanti bermasalah. Nah, maka upaya untuk supaya burungnya cerdas, teman-teman bisa berikan seperti mana suplemen minyak ikan. Minyak ikan itu teman-teman bisa berikan. Ingat ya, minyak ikan itu tinggi sekali DHA-nya. Yang paling bagus setahu saya dan itu sering saya pakai yaitu minyak ikan yang tinggi DHA Prolaktan namanya. Nah, itu teman-teman bisa cari nanti. Untuk burung trotolannya itu bagus. Ya, nanti diberikan nggak usah banyak-banyak. Seminggu cukup 2 kali saja. Nah, nanti kan itu untuk membantu perkembangan otak burung kita karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Nanti otaknya itu akan bagus ya, perkembangannya akan bagus. Nah, dia akan mengingat, lebih cerdas ini nanti teman-teman. Ya, karakter pun akan terbentuk dengan cepat dan bagus. Nah, teman-teman, sekarang untuk memberikan masteran itu seperti apa? Ya. Teman-teman, anggap saja dalam memelihara pada umumnya, kalau kita beli burung itu di umur 1 bulan, 1,5 bulan, anggap aja nanti dia akan tuntas mutasi umumnya orang nih ya, dengan pakan sesuai normal aja ya, kita cukupi kebutuhan nutrisinya, maka burung itu nanti di umur 6 bulan dia akan tuntas untuk mutasinya. Ya lambat-lambatnya 7 bulan. Kalau burung saya ini rata-rata 6 bulan ya. Nah, teman-teman, berarti kita punya waktu 5 bulan. Nah, teman-teman, karena masalah trotolan ini tadi, ini kan sebenarnya kalau harga itu teman-teman mungkin pilihnya ya kan, ada yang memilih dari peternak yang mungkin punya terah, mungkin harganya lebih mahal, ada juga yang kita cari di pasaran yang kita milih dengan katuranggan. Kalau masalah ini menurut saya sih menyesuaikan kantong aja. Tapi kalau sudah bicara tentang masteran, maka inilah yang akan membengkak. Harga itu akan membengkak nantinya ya. Pengeluaran nih teman-teman ya. Kita kalau lihat dari harga cililin aja udah sekarang antara 2 juta, 2,5 juta. Terus kita cari kapas tembak yang bagus, ya mungkin harganya hampir 1 juta, malah ada yang harga 1,5 juta gitu ya. Itu kalau kita punya 5 burung, kira-kira itu harga udah berapa nih teman-teman? Nah, maka itu teman-teman pinter-pinter aja cari burung yang speknya pokoknya cocok untuk dijadikan masteran. Gitu ya, masih banyak burung murah seperti mana pelatuk sampit ya, burung mantenan ya, perenjak padi, ciblek, dan masih banyak lah burung-burung kecil yang lain yang harganya tentu saja masih murah ya. Yang terpenting dia nadanya tinggi dan dia panjang bawanya teman-teman. Ada kasarnya juga gitu ya. Nanti teman-teman pinter aja memilih ya. Nah, teman-teman, ini kan ada waktu 5 bulan. Pertama nih, taruhlah teman-teman beli aja seperti mana kenari. Kenari ini kan juga murah ya. Kasih aja kenari 1 bulan pertama ya. Setelah itu tambah lagi. Teman-teman bisa silahkan tambah ataupun teman-teman ganti. Ya. Terserah deh. Kalau yang lebih efektif sih menurut saya itu memang diganti. Jadi setelah kita 1 bulan kasih kenari, kita ganti aja dengan burung yang lain. Taruhlah kapas tembak gitu ya. 1 bulan juga nanti ganti gereja tarung ya. Itu. Pokoknya sampai 5 ini teman. Nah, sekarang apakah 5 materi ini sudah dirasa cukup? Saya seorang juri, saya katakan itu cukup. Burung teman-teman dengan konsisten menyuarakan 5 suara ini, saya jamin dengan kerja yang luar biasa, dengan didukung durasi kerja yang bagus, dan dia sering keluarkan materi di 5 suara ini tadi, saya jamin burung teman-teman pasti akan juara. Saya jamin itu ya. Jadi nggak usah harus muluk-muluk, cukup 5 ini saja. Teman-teman atur aja nanti 1 bulan sekali diganti. Nah, di saat burung nanti mulai tumbuhkan ekor atau istilahnya dokor, teman-teman silahkan gabung saja ya di antara masteran-masteran yang pernah kita berikan itu tadi. Nah, itu teman-teman ya. Nanti burung tuntas mabung ditambah dengan rawatan yang bagus, burungnya nanti tuntas mutasi ya teman-teman ya. Itu nanti burungnya sudah dapatkan birahi dan dia sudah bisa menyuarakan suara-suara masteran. Nah, gitu lah teman-teman ya. Mudah. Dan ingat itu tadi ya, nggak usah terlalu banyak. Dan cara ini seperti mana yang saya lakukan pada burung-burung saya. Toh nyatanya burung-burung saya juga bisa mengeluarkan suara-suara masteran yang pernah saya berikan di burung saya. Teman-teman, tadi saya katakan kan kalau dia pertumbuhan otaknya, perkembangan otak itu bagus, maka burung itu akan cerdas.
Ingat teman-teman, selain dia menyerap mentah ya suara-suara masteran ini, burung murai batu yang cerdas dia akan merangkai. Maka kita kan pernah dengar nih, ini burung ini suara apa ya? Kok kayak ada kapas tembaknya tapi kok belakangnya seperti ini. Nah itu teman-teman, burung murai batu itu bisa mengolah suara. Itu salah satu kehebatan atau kelebihan burung murai batu. Makanya burung murai batu kita harus cerdas. Gimana bikin dia cerdas? Upayakan saja. Ini kan kitanya bisanya upaya ya. Kita berikan dia itu seperti mana minyak ikan yang tinggi dengan DHA. Itu tadi teman-teman ya. Ingat, ini permintaan saya. Saya minta pada teman-teman untuk urusan masteran jangan digampangkan. Masteran atau memberikan masteran pada burung murai batu, memasteri burung murai batu itu hal yang mudah. Tidak sulit. Tidak harus dipikirkan dengan wah. Mudah ya, yang jelas itu mudah, tapi juga jangan disepelekan. Nanti kalau disepelekan, apa yang kita sudah tunggu selama ini, selama kita upayakan rawatan dan sebagainya, udah rawatan bagus, waktunya nunggu, mikir, wah ngangen-ngangen gitu ya. Burung saya nanti jadi apa gitu ya. Ternyata burungnya jadi nggak jadi burung bagus. Gara-gara teman-teman terlalu banyak memberikan suara masteran kepada burungnya. Karena ini ambisi kita, pengennya burung kita banyak suara masterannya. 100, 200. Nggak perlu ya. Pokoknya kalau di lomba teman-teman konsisten 5 materi ini saja dan dia didukung dengan kinerja yang bagus dari awal sampai akhir, dia sering suarakan ini saja 5 materi ini teman-teman ya, saya jamin kok pasti juara. Kalau nggak juara nanti marahin saya. Sukses selalu.